Ya, selamat siang Pak Purwanto. Selamat siang, Mas Rodi. Pak Purwanto, ini dengan adanya DPRD Kabupaten Cilacap mengesahkan tentang perda penyertaan modal bagi perusahaan-perusahaan daerah di Kabupaten Cilacap, badan-badan usaha, ke depan tentunya diharapkan akan lebih maju dalam mendorong pendapatan kas daerah. Ini gimana ini Pak Purwanto? Ya, harapan kami seperti itu, bahwa Perusda adalah salah satu mitra dari kami Komisi B. Harapan kami dengan adanya perda yang baru ini memang PAD bisa meningkat dari hasil kinerja perusahaan tersebut. Ya, permasalahan selama ini setelah kami memang melakukan pengawasan beberapa waktu yang lalu selama hampir 2 tahun ini, bahwa permasalahan utamanya adalah di top manajemennya. Ada 3 perusda yang menurut saya memang perlu diganti manajemennya, top manajernya, karena memang tidak tepat, tidak sesuai dengan kapasitasnya, sehingga hasil hasil mereka selama ini tidak sesuai keinginan. Berapapun yang kita gelontorkan dari mungkin keuangan atau penyertaan modal itu akan sia-sia, mubah, karena kalau tidak diganti itu manajer-manajernya itu. Gitu Mas Budi. Artinya SDM yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah dalam mengelola sebuah perusahaan itu harus sesuai dengan tupoksi SDM yang ada gitu. Betul, tepat sekali, harus ketika penerimaan pun harus terbuka, dan jangan sampai ada mungkin semacam titipan dan sebagainya. Ya, kita curiga sih enggak, cuma dimungkinkan seperti itu, sehingga ke depan kalau memang mau ada penerimaan lagi, itu harus benar-benar ada penerimaan yang fair gitu Mas. Yang fair, yang sesuai, ketika diterima harus sesuai dengan pendidikannya gitu. Juga pengalamannya penting, pengalaman manajemen. Selanjutnya Pak, ini kan dengan batasan perda yang lalu 5 tahun, sekarang perdanya ini menjadi yang baru saja disahkan 3 tahun ya masa berlakunya. Tentunya dengan kondisi yang begitu praktis dalam pengawasan ke depan terhadap mitra-mitra kerja, menurut Pak Purwanto selaku Ketua Komisi B, dengan evaluasi yang seperti itu, masanya 3 tahun ke depan seperti apa nih Pak? Ya, saya rasa bagus, artinya kita nggak terlalu lama, sampai 5 tahun, kita 3 tahun bisa evaluasi dan seleksi lagi kalau memang nanti ada perusahaan-perusahaan yang memang tidak sesuai yang kita inginkan, kita segera dievaluasi. Begitu Mas, jadi biar mempercepat evaluasi lah intinya. Kalau memang perusahaan itu pendapatannya kurang sesuai keinginan, ya bisa dievaluasi lagi Mas. Kita selalu mendorong ke PKK terutama, juga Bank Jateng, untuk mengutamakan kredit untuk nasabah UMKM-nya. Di PKK itu 205 miliar, itu untuk tahun 2021 tersalurkan kurang lebih 205 miliar sekian lah ya. Itu untuk 1.900 sekian nasabah. Menurut saya ini bagus. Kalau nanti ke depan ada gelontoran dana lagi terkait mungkin ketika memang kondisi keuangan juga ada, ini kan tergantung kondisi keuangan daerah. Ketika memang memungkinkan bisa ditambah lagi modalnya, dan harapan kami ya memang modal itu nanti digelontorkan untuk para UMKM itu, termasuk Bank Jateng. Bank Jateng juga trennya meningkat untuk untuk grade ke UMKM. Seperti itu Mas. Selanjutnya ini kan kita juga di Cilacap ada kawasan industri ya yang akan dibangun segera itu di wilayah zona dekat PLTU ya Pak ya. Bangunannya mungkin akan segera dimulai di sana.
kawasan industri Cilacap yang lebih maju lagi dalam mendorong Kabupaten Cilacap untuk menarik investor yang lebih banyak. Kita memang mendorong itu KIC untuk segera menyelesaikan kegiatan penyusunan dokumennya. Karena sekarang masih dalam tahap penyusunan dokumen yang kedepannya baru akan diajukan ke gubernur untuk penetapan lokasinya gitu kan. Artinya ada proses yang masih ada tahapan lagi lah. Dan saya mendorong itu segera mungkin karena memang ke depan saya yakin dan kita berharap akan banyak investor-investor yang akan datang di Cilacap. Ke depan ini terobosan yang dimiliki oleh serba usaha ini serba usaha yang seperti apa dan bagaimana ini sebagai perusahaan yang baru di Kabupaten Cilacap nih terobosannya Pak? Perusahaan serba usaha kita lagi mendorong lah untuk bisa fokus di satu atau dua kegiatan. Beberapa waktu lalu memang perusahaan ini mandan atau rada menggok sampai dia ada kegiatan jual beli batu split dan itu kan kami memang mengingatkan bahwa itu kelihatannya sudah di luar rencana awal dari pendirian perusahaan tersebut, sehingga kemarin memang kita sudah fokuskan saja dulu kegiatannya, jangan terlalu banyak kegiatan. Contohnya kegiatan yang mungkin bahwa Cilacap kan ada sebagai kegiatan pangan ya Pak ya? Ketahanan pangan itu, pengadaan beras atau padi itu sekarang, fokus sekarang itu. Artinya bahwa ke depan ini gabah-gabah dari para petani ini akan dihandle oleh Perusda Serba Usaha ini dalam artian untuk meningkatkan nilai jual atau nilai harga gabah dari para petani Cilacap begitu ya, Pak? Kita dorong seperti itu termasuk beras. Beras. Ya, beras. Ya, sisi lain Pak, tentunya kita juga punya kebanggaan ya Perusda kita seperti PDAM dan lain sebagainya ya Pak ya. Tentunya dari pandangan Ketua Komisi B ini ke depan agar perekonomian kita tumbuh subur kembali ya kan. Setelah menghadapi pandemi Covid seperti ini, yang paling utama ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah dalam menyehatkan ekonomi masyarakat ini apa ini Pak? Ya, salah satunya ya bahwa ada kemudahan tadi, permodalan salah satunya itu kan penting juga bagi pengusaha-pengusaha yang mikro lah, itu kita upayakan untuk dipermudah, terus lapangan kerja juga harus dibuka ya, karena ketika itu sudah ada otomatis ada perputaran uang di dalamnya, otomatis nanti juga perekonomian akan bangkit. Itu Mas Rudi. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Cilacap melalui pengesahan perda penyertaan modal yang sudah disahkan oleh DPRD Kabupaten Cilacap, masyarakat Kabupaten Cilacap semakin sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari gedung DPRD Kabupaten Cilacap, Rudi melaporkan.